Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, bid'ah adalah perbuatan yang sangat disukai oleh iblis dan pelakunya pun dicintai, disayangi oleh iblis. Maka ketika para pelaku bid'ah melawan, menentang, mengadu argumentasi dengan orang-orang yang ingin memurnikan agama ini, ingin mengembalikan kepada amal ibadah yang hanya dicontohkan, dianjurkan, dan didiamkan oleh Rasulullah. Tentu saja setan dan iblis akan bersorak. Pelaku bid'ah merasa perbuatannya baik karena setan dan iblis menampakkan apa yang mereka lakukan di mata mereka terlihat indah. Sobat-sobat, alasan mereka adalah karena baik. Tahlilan itu kan baik, yasinan itu kan baik. Sobat-sobat, alangkah banyaknya nanti kreativitas dalam ibadah dengan alasan baik. Ada juga yang beralasan dengan perkataan Umar bin Khattab ketika sahabat tersebut menyatukan jamaah sholat tarawih menjadi satu jamaah dan dengan satu imam, karena beliau melihat mereka sholat secara terpencar-pencar. Ada yang sholat tarawih sendirian, ada yang berjamaah. Ini dijadikan alasan pelaku bid'ah. Bahkan mereka beralasan tidak semuanya bid'ah sesat, ada juga bid'ah hasanah. Padahal yang dilakukan Umar, sobat-sobat, tidak menyelisihi Nabi, karena Nabi juga melakukan sholat tarawih berjamaah dengan para sahabat. Meskipun hanya beberapa malam, karena beliau khawatir sholat tarawih ini nanti akan menjadi wajib. Maka Rasulullah tidak ingin ini menjadi beban. Nah, jadi yang menisbatkan bid'ah hasanah dengan perkataan Umar tidaklah tepat. Ada juga seorang ustadz kondang menisbatkan perilaku bid'ah yang mereka lakukan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini punya kebiasaan setiap dia batal wudhu, dia wudhu kembali, kemudian sholat 2 rakaat. Rasulullah membolehkan, akan tetapi Rasulullah tidak pernah melakukan.
Artinya apa yang dilakukan Bilal hanya bersifat pribadi. Nah, sekarang kalau kita melakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan, tidak ada landasan dalilnya, hanya dengan beralasan baik dan alasan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, tentu saja tidak relevan. Karena apa yang dilakukan Bilal kemudian diungkapkan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyetujui, itu kan Rasulullah masih hidup. Orang bisa bertanya dengan apa yang mereka lakukan. Kalau sekarang Rasulullah sudah tiada, siapa yang bisa menentukan bahwa apa yang kita lakukan yang menyelisihi Rasulullah itu disetujui, dibolehkan oleh Rasulullah? Karena Rasulullah sudah tiada. Perkataan Umar tidak bisa menjadi hujah kalau menyelisihi Rasulullah. Nah, perlu diperhatikan, sobat-sobat, perkataan Umar saja, perkataan sahabat saja tidak bisa dijadikan landasan untuk melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah. Apalagi yang derajat ketakwaannya masih di bawah, jauh masih di bawah para sahabat. Ada juga yang menyangkal laptop itu bid'ah, Facebook itu bid'ah, mobil itu bid'ah, YouTube itu bid'ah. Kenapa kamu menggunakan? Kenapa kamu membuat YouTube? Kenapa kamu memakai medsos? Itu kan bid'ah. Tidak ada di zaman Nabi. Nabi tidak pernah bermedia sosial. Ya memang, sobat-sobat, zaman Nabi ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Dan media sosial, laptop, kendaraan, sampai kapal terbang, pesawat angkasa, luar angkasa, itu bukan bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah. Ini perkembangan teknologi. Ini perkembangan ilmu pengetahuan. Ini bukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dalam bidang amal ibadah. Kalau masalah keduniaan, semuanya diserahkan kepada umatnya. Seperti yang beliau katakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu, kamu lebih pandai urusan duniamu. Nah, jadi sobat-sobat, kekeliruan mereka yang menganggap bahwa iptek, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bid'ah, ini melawan sunatullah. Karena zaman itu bukan bergerak mundur. Zaman itu selalu bergerak maju. Jadi, sekali lagi saya tekankan, laptop, media sosial, kendaraan, memang zaman Nabi tidak ada. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi belum berkembang. Dan
Ini bukan bid'ah. Bid'ah itu hanya meliputi amal ibadah. Nah, kalau tahlilan, yasinan, tidak perlu teknologi. Orang bisa melakukan kapan saja. Memang diperlukan kecerdasan dalam melihat satu permasalahan. Kalau tidak cerdas, maka kita akan terjebak pada melakukan amal ibadah yang ikut-ikutan. Karena banyak orang melakukannya, lingkungan kita melakukannya, orang tua kita melakukannya, kakek nenek kita melakukannya, ustadz kita, ulama kita melakukannya. Padahal Nabi sudah mengatakan, kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan kesesatan di neraka. Dan bukan masalah dunia, bukan masalah perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Semua ibadah tertolak sampai ada perintah. Semua yang ada di dunia ini halal sampai ada larangan. Kalau masalah amal ibadah harus dicari, ada tidak perintahnya, ada tidak dalilnya, contoh Rasulullahnya bagaimana. Tetapi dalam masalah dunia ada tidak larangannya. Tidak mungkin, tidak akan ada. Kalau bertanya, mana dalil yang melarang tahlilan, yasinan? Tidak akan ada. Karena di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'in, mereka belum ada yang melakukan bid'ah tersebut. Bagaimana akan melarangnya kalau perbuatan bid'ah tersebut belum muncul? Ini muncul jauh setelah Nabi meninggal, para sahabat, tabi'in. Jadi, kalau dicari, larangannya tidak ada. Akan tetapi kembalikan kepada bahwa segala amal ibadah harus ada perintah, dalil, contohnya dari Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa melakukan amal ibadah yang bukan dari kami, maka dia tertolak. Jadi tidak ada alasan mengatakan bid'ah hasanah. Nah, demikian sahabat-sahabat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrul minal qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.